Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besya Fitri Ramadhani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25021011043, kelas dari Teknik Komputer A. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan rangkaian komputer sederhana yang menggunakan arsitektur SAP1 atau Simple as Possible Computer. Baik, sebelum kita ke rangkaian dan juga fungsinya, maka kita harus mengetahui dulu SAP1 itu apa sih? Jadi SAP1 itu merupakan model komputer sederhana yang digunakan untuk mempelajari dasar kerja CPU, khususnya bagaimana komputer menjalankan instruksi melalui proses fetch, decode, and execute. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa komponen utama yang saling terhubung melalui WBus atau data bus, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirimkan data antar komponen. Nah, di sini yang pertama dapat kita lihat adalah komponen pertamanya, yaitu adalah program counter atau PC. Program counter berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Alamat yang tersimpan di program counter kemudian dikirim melalui WBus menuju MAR. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah MAR atau Memory Address Register. Jadi MAR di sini berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Setelah menerima alamat dari program counter, MAR akan mengirimkan alamat tersebut ke RAM atau memori. Nah, selanjutnya adalah RAM. RAM digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data yang diproses oleh CPU. Ketika alamat memori sudah diterima dari MAR, RAM akan membaca data pada alamat tersebut dan mengirimkan instruksi ke instruction register. Nah, setelah itu komponen berikutnya itu adalah instruction register atau IR. Jadi instruction register ini berfungsi untuk menyimpan instruksi yang telah diambil dari memori sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian instruksi yang berada di IR kemudian dikirim ke control sequencer atau control unit. Nah, kemudian di control unit berfungsi untuk mengatur jalannya seluruh proses dalam CPU. Komponen ini akan menerjemahkan instruksi yang diterima dan mengirimkan sinyal ke komponen lain seperti register, ALU, dan memori agar bekerja sesuai instruksi. Nah, kemudian selanjutnya terdapat accumulator atau register A. Accumulator merupakan register utama yang digunakan untuk menyimpan data atau hasil sementara dari proses perhitungan. Selain itu, terdapat register B yang berfungsi untuk menyimpan data tambahan yang akan digunakan dalam operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pengurangan. Kemudian selanjutnya ada komponen data dari accumulator dan register B kemudian dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU merupakan komponen yang bertugas melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pengurangan. Kemudian setelah proses perhitungan selesai dilakukan oleh ALU, hasilnya akan dikirim kembali ke accumulator atau ke output register. Nah, komponen berikutnya itu adalah output register seperti yang saya di sini. Output register berfungsi untuk menyimpan hasil akhir dari proses yang telah dilakukan oleh CPU sebelum ditampilkan. Nah, hasil tersebut kemudian ditampilkan pada binary display atau 7 segment display sehingga pengguna dapat melihat hasil dari proses yang dijalankan oleh sistem. Seluruh proses ini dihubungkan oleh WBus, yaitu jalur komunikasi data yang menghubungkan semua komponen seperti program counter, RAM, register, dan ALU. Nah, kemudian adapun cara kerja dari siklus instruksi CPU yaitu ada terbagi 3. Yang pertama adalah fetch, yang kedua adalah decode, dan yang ketiga adalah execute. Baik, tahap pertama itu adalah tahap fetch, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori. Jadi proses ini dimulai dari program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan oleh CPU. Alamat tersebut kemudian dikirim melalui WBus menuju MAR atau Memory Address Register. Setelah MAR menerima alamat tersebut, MAR akan mengirimkan alamat itu ke RAM atau memori. Nah, RAM kemudian membaca data atau instruksi yang tersimpan pada alamat tersebut.
Sebagai contoh, misalnya pada alamat memori kita mengisi 0001 terdapat instruksi ADD 15. Ketika program counter menunjuk alamat tersebut, RAM akan mengambil instruksi itu dan mengirimkannya ke instruction register atau IR. Kemudian instruction register menyimpan instruksi tersebut sementara sebelum diproses lebih lanjut. Setelah proses pengambilan instruksi selesai, program counter akan bertambah 1 sehingga menuju ke alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Jadi pada tahap fetch ini dapat disimpulkan bahwa CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang disimpan di program counter. Adapun untuk tahap kedua yaitu decode. Nah, tahap berikutnya yaitu decode yaitu berproses menerjemahkan instruksi yang telah diambil dari memori. Jadi, instruksi yang berada di instruction register ini akan dikirim ke control unit atau control sequencer. Jadi, control unit kemudian membaca bagian opcode dari instruksi tersebut. Nah, opcode adalah bagian dari instruksi yang menunjukkan jenis operasi yang harus dilakukan oleh CPU. Contohnya seperti LDA untuk mengambil data dari memori, kemudian ADD untuk melakukan penjumlahan, kemudian SUB untuk melakukan pengurangan, kemudian OUT untuk menampilkan hasil, kemudian HLT untuk menghentikan pemrograman. Setelah membaca opcode, control unit akan mengirimkan sinyal control ke komponen lain seperti register, memory, dan ALU. Sinyal control ini menentukan bagaimana data harus bergerak di dalam sistem. Sebagai contoh, jika instruksi adalah ADD, maka control unit akan mengatur agar data dari memori masuk ke register B dan kemudian diproses oleh ALU bersama dengan data dari accumulator. Dengan demikian, tahap decode merupakan proses CPU memahami instruksi dan menentukan langkah yang harus dilakukan. Kemudian langkah yang terakhir adalah tahap execute. Nah, tahap execute adalah yaitu proses menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Pada tahap ini, CPU mulai melakukan operasi sesuai instruksi yang diberikan. Jika instruksi merupakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, maka data dari accumulator register A dan register B akan dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU kemudian melakukan perhitungan sesuai instruksi. Misalnya jika accumulator berisi nilai 5 dan register B berisi nilai 3, maka ALU akan melakukan proses penjumlahan sehingga menghasilkan 8. Nah, hasil dari operasi tersebut kemudian dikirim kembali ke accumulator sebagai hasil sementara. Jika instruksi berikutnya adalah out, maka data yang berada di accumulator akan dikirim ke output register. Nah, output register kemudian meneruskan data tersebut ke binary display atau 7 segment display sehingga hasil perhitungan dapat ditampilkan sebagai contoh. Nah, input datanya tadi yaitu adalah data di memori alamat 14 sama dengan 5, data di memori alamat 15 sama dengan 3. Nah, program yang dijalankan tadi adalah LDM14 mengambil nilai 5 ke accumulator, ADD 15 menambahkan nilai 3 ke accumulator, dan out menampilkan hasil, HLT menghentikan program. Proses yang terjadi, accumulator mendapatkan 5, ALU menghitung 5 tambah 3, maka hasilnya adalah 8. Nah, output register menampilkan angka 8. Hasil tersebut kemudian muncul pada binary display sebagai output dari sistem. Nah, itulah adalah fungsi dari komponen-komponen dan juga alur kerja dari rangkaian SAP ini. Jadi, proses ini berlangsung secara berulang sehingga komputer dapat menjalankan berbagai instruksi secara terus-menerus. Baik, sekarang saya akan menjelaskan siklus instruksi berdasarkan T-cycle yaitu T1 sampai T6 pada arsitektur komputer sederhana pada gambar ini. Nah, pada T1 atau fetch address, pada tahap 1 ini program counter mengirimkan alamat instruksi ke bus. Kemudian alamat tersebut dimasukkan ke memory address register. Tujuan tahapan ini adalah menentukan alamat memori yang akan dibaca untuk mengambil instruksi. Nah, sebagai contoh jika nilai program counter adalah 0, maka alamat 0 akan dikirim ke MAR untuk dibaca oleh memori. Kemudian akan lanjut ke T2 atau increment program counter. Pada tahap T2, program counter akan bertambah 1. Hal ini dilakukan agar program counter sudah menunjuk ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi yang sekarang selesai dijalankan. Contohnya itu jika sebelumnya PC sama dengan 0, maka setelah tahap ini PC akan menjadi 1.
karena mengalami increment. Kemudian selanjutnya adalah T3 atau fetch instruction. Pada tahap T3, RAM membaca alamat yang ada pada MAR. Nah, instruksi yang berada pada alamat tersebut kemudian dikirim melalui bus menuju instruction register. Pada tahap ini, instruksi berhasil diambil dari memori. Contohnya, pada alamat 0 terdapat instruksi LDA5, maka instruksi tersebut dimasukkan ke instruction register. Kemudian selanjutnya adalah T4 atau decode instruction. Pada tahap T4, control unit menerjemahkan instruksi yang berada di instruction register. Nah, instruksi yang akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu opcode dan alamat. Opcode menunjukkan operasi yang harus dilakukan, sedangkan alamat menunjukkan lokasi data di memori. Instruksi LDA5 berarti komputer harus mengambil data dari alamat memori 5 dan memasukkannya ke akumulator. Lanjut adalah T5 atau fetch data. Pada tahap T5, jika instruksi membutuhkan data dari memori, maka alamat yang terdapat pada instruction register dikirim ke MAR. Kemudian, RAM membaca data dari alamat tersebut dan mengirimkannya ke register yang diperlukan. Biasanya, register B atau accumulator jika alamat yang diminta adalah 5 dan pada RAM alamat 5 terdapat nilai 3, maka nilai 3 akan diambil dari memori. Kemudian selanjutnya adalah T6 atau execute instruction. Nah, pada tahap T6 dilakukan proses eksekusi instruksi. Jika instruksi merupakan operasi aritmatika seperti add atau sub, maka ALU akan melakukan perhitungan menggunakan data dari accumulator dan register B. Nah, hasil perhitungan kemudian disimpan kembali ke accumulator atau dikirim ke output register untuk ditampilkan. Contohnya, jika accumulator berisi 3 dan register B berisi 2, maka operasi add akan menghasilkan 5 yang kemudian disimpan ke accumulator atau ditampilkan pada output. Nah, setelah tahap T6 selesai, siklus instruksi akan kembali ke T1 untuk mengambil instruksi berikutnya dari memori sehingga program dapat dijalankan secara berurutan. Baik, saya kira itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.